Pentingnya tarekat adalah untuk mengobati setiap ghaflah, kelalaian apa yang ada terletak di setiap hati manusia, tempatnya kelalaian yang mengakibatkan kita ini menjadi berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak disukai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ghaflah itu akan memunculkan beberapa penyakit, di antaranya kesombongan, fakhr, iri, hasad atau dengki, pikir dan lain sebagainya. Semuanya itu letaknya tidak di mulut, letaknya itu tidak di mata, letaknya tempatnya bukan di telinga, tapi di dari itu singkatan dari silaturahim, ikhwan akhwat, dan simpatisan antara makhluk dan disingkatkan ada asmana singkot. Jadi lain dari itu terjebak memiliki awang bolong, awang sarang istighfar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup sebenarnya umat Islam utama pun bernegara Indonesia secara umum surah Allah Subhanahu wa Ta'ala paling selamat, paling selamat, termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dulu di kawat alil hayata ziyadatan di fi kulli khairin wal mauta rohatan di min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa toat, tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nah, gue mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari itu. Gue mau ganti, tapi orang bunuh diri gue mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya, terus bernangis macam-macam. Nah, orang alim wali, orang alim itu semua orang kontrol sisi positif. Fakuru ala wahi la'ala kumum tefirun. Sekarang orang fase menggawani narkoba, terus mati oplosan. Soalnya alim penyolati, takoi pengeran. Sekarang aku penyolati orang fase. Biasa mau bisnis kegiatannya dia itu. Setiap hari kita telah menyucikan dengan air wudhu. Setiap hari kita telah membersihkan badan kita dengan mandi. Ada yang mandinya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Alhamdulillah, kita mendapatkan kebersihan dari mandi. Tapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita memandikan hati kita setiap hari? Kalau mandi wudhu ada airnya, entah itu air hujan, air salju, air laut, air sungai, air sumur, air embun, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Takrib Al-Miyahu Sab'atun. Itu jelas ada alatnya. Nah, alatnya untuk membersihkan hati ke pengganti air itu apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
La ilaha illallah. Itu diantaranya untuk membersihkan al-qalb, bukan kulub saja, sehingga bisa mengikis, membersihkan ghaflah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling mengkhawatirkan sekali, jangan sampai ghaflah ini ketika waktu nazar. Lupa ini ketika waktu nazar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sebelah kita itu terkadang mengingatkan Allah, Allah, la ilaha illallah. Karena tidak terbiasa, akhirnya lupa apa itu la ilaha illallah, apa itu Allah, Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Disinilah definisi perlunya tarekat. Kita kewajiban untuk menggapai memasuki tarekat, intinya untuk membersihkan ghaflah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira masuk tarekat itu gampang, itu sunnah. Loh, kapan kita membersihkan hati kita? Kalau ada orang alim sekali saya tidak heran, tapi kalau ada orang yang hatinya bersih, mukhlis dan sebagainya, saya kagum kepada orang itu. Dan saya bertanya, kapan aku soimono itu kapan? Ini pentingnya tarekat adalah di sini intinya. Tidak Qadiriyah, tidak Naqsyabandiyah, tidak Khalidiyah, Justiyah, Suhrawardiyah dan lain sebagainya, Tijaniyah, Idrisiyah, Alawiyah, Idrusiyah, Hadadiyah dan selain-lainnya tarekat, intinya sama, tasfiyatul qulub. Untuk mendapatkan apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Ini terlalu tinggi, sudah menggapai saja. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Bila kita yang pertama tidak bisa, coba kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sulit untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri, selalu ingat kepada Allah Ta'ala wa Rasulih. Tanpa dilatih dengan zikir yang banyak, dengan perantara guru kita yang mengajarkan, mengantar usul. Robita adalah bukan untuk mendewakan guru, tapi guru kita adalah wasitah untuk mengantar kita ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj dituntun oleh malaikat Jibril, tapi setelah di Sidratul Muntaha Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui dengan langsung wa huwa mukhalafatu lil hawadithi. Itu hebatnya. Nah, kami perlu penuntun untuk Mi'raj. Nah, murid Mi'rajnya itu dengan apa? Dengan guru-guru mursyid itu tadi, sehingga menemukan la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah merasa selalu didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, kira-kiranya akan mengurangi maksiat atau tidak? Insya Allah kalau merasa selalu didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, malu rasanya. Akan ngumbar omongan-omongan cerita mulut seenaknya sendiri, malu kepada yang menciptakan. Ini yang menciptakan siapa mulut ini? Kita ini dipinjami oleh Allah Ta'ala. Apakah itu ucapan terima kasih kita kepada yang Maha Kuasa yang telah menciptakan mulut kami, sehingga kami gunakan untuk fitnah mulut-mulut kita? Apakah itu tidak menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lisan shaghirun jirmuhu, kata Imam Ghazali. Tapi Saiful Qatil kelihatannya sepele, lidah tidak bertulang, tapi sekali-kali bisa membunuh orang karena bisa